Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kondisi jalan sempit, satu unit truk pemadam kebakaran pemerintah Kota Padang Sidempuan terjun ke jurang sedalam 5 meter. Aparat reserse narkoba Polda Sumut gerebek kamar apartemen mewah di Kota Medan karena diduga jadi tempat pembuatan narkoba pot vaping liquid. Dukung pariwisata Danau Toba, pemerintah Kabupaten Simalungun gelar kegiatan Geoproduk Fest 2025 dan lomba kreasi olahan mangga perapat. Ya, siapa yang tak tahu bolu kukus, si cemilan enak gak kenal zaman dan selalu ada hampir di setiap jamuan. Tapi sayangnya kepopuleran bolu kukus ini dimanfaatkan segelintir orang untuk mengeruk untung dengan cara yang tidak benar dan merugikan konsumen. Simak laporan berikut ini. Musim libur telah tiba. Paling enak, minggir dari keramaian ibu kota. Cari yang udaranya masih seger. Nah, nyangkut deh kita akhirnya di salah satu desa di Jawa Barat. Saat itulah keingetan, ada kenalan lama yang tinggalnya nggak jauh dari sini. Mampir lucu nih kayaknya. Misi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak. Lama nggak ketemu. Ya. Kagak pakai bakbi, Bu. Udah keluar aja tuh bolu warna-warni. Tapi jujur nih guys, begitu ngeliat bolu warnanya pelangi gitu, rada-rada ngeri ya. Secara warna ngejreng identik sama bahan kimia bukan untuk makanan. Coba saya makan lah. Tapi kan gak enak ya dijamu temen, mosok gak dimakan. Kalau dipikir-pikir, perlu juga nih diselidiki bolunya ini. Proper gak bikinnya? Atau terselip bahan-bahan yang berisiko buat kesehatan? Rupanya kenalan kami ini punya akses direct ke pembuat bolu yang naga-naganya ngawur proses buatnya. Udah aja deh, kami gas ke rumahnya buat mantengin cara doi bikin. Bahan-bahan baku bolu mulai kami unboxing. Dan kalau diperhatiin, sebagian yang dibeli rada menyimpang. Ini yang udah pecah gini sih, Bu? Iya, biar murah. Biar murah? Iya. Bau berarti, Bu? Kok pecah-pecah gitu? Kadang bau, kadang enggak. Tapi kalau bau juga sedikit. Oh, sedikit? Iya. Bu, ini kan biang gula nih, Bu. Iya. Kenapa, Bu? Pakai ini nggak pakai gula pasir, Bu? Biar murah juga pakai ini. Pakai ini juga manis kok. Manis? Iya, manis. Oh, jadi nggak perlu pakai gula pasir, Bu? Iya, nggak usah pakai ini aja. Kudu paham nih mereka beli tuh bahan di mana ya? Udah. Kami masuk ke sebuah pasar buat ngintilin si pembuat bolu. Ngecek bahan-bahan apa yang berpotensi nggak beres yang dibelinya. Berapa? Terigu 1 kilo. Lanjut, ngelencer lagi sambil jinjing kantong plastik belanjaan. Ini juga aneh, kelapak telur isinya udah campur-campur. Ada yang retak, bahkan ada yang telurnya udah pecah. Telur curah ini mah. Terus kan jadi nggak higienis ini telur kalau buat dibikin bolu. Cuma semata-mata biar beli telurnya murah. Yuk kita intip produksi bikin bolunya. Sekarang apa, Bu, permulaan nih? Masukin telur dulu. Ini pecah-pecah ini, Bu, ya? Iya, 2 butir. Santan nih, Bu, ya? Iya, santan. Santan buat biar apa, Bu? Biar gurih. Biar gurih. Iya. Ditambah air. Nanti masukin ke sini. Masukin terigu. Oh, terigu. Iya. Ini apa, Bu? Vanili. Gunanya? Buat biar harum. Oh, biar harum. Iya. Semua bahan bolu sudah masuk ke tempat bikin adonan. Clear, aman semua, nggak ada yang janggal. Bu, ini apa? Biang gula? Iya. Biar manis. Biar manis? Iya. Di sini kelihatan banget kalau biang gula yang dibeli tadi kelihatan over ngasihnya. Biar jelas bahaya apa enggaknya, ntar udah pasti kita tes lab guys. Biang gula masih belum terlalu fatal. Campuran pewarna tekstilnya yang nggak nahan sob.
Kebayangkan makan bolu pakai pewarna bukan untuk makanan alias pewarna kain? Serem sih guys. Sekarang gimana, Bu? Tinggal pakein pewarna. Apa, Bu? Tuh. Bu, ini bukan pewarna makanan, Bu. Yang penting pewarna. Enggak, ini semua. Iya. Ini warnanya lebih ngejreng kalau pakai ini dibanding pewarna makanan. Ini Iya, udah kebuka. Oh, sisa-sisaan berarti ini, Bu. Udah sering dipakai berarti. iya, Oh, ya udah, coba gimana caranya, Bu? Sebenarnya kan nggak boleh, Bu, buat makanan tuh, Bu. iya. Tapi ini kan lebih bagus. Coba ya. Warna adonannya emang jadi mencolok banget. Ini warnanya, Bu. Iya, Warnanya emang bagus ya, Bu. iya lebih bagus ini. Ya, tapi kan emang bukan buat makanan, Bu. Ini buat apa toppingnya gitu, Bu ya? Enggak, emang ini bahannya. Bahannya. Iya. Terus, pewarna tekstil yang dipakai oleh si ibu aslinya beli di mana? Kita cek-cek ya guys. Nih dia salah satu toko di mana pewarna tekstil itu berasal. Wih, banyak juga ragam pewarna tekstil yang dibeli. Oke, coba kita cek lagi ke dapur bolu kukus. Awal proses, adonan tepung dan kawan-kawannya dituang terlebih dulu. Wah, warnanya cerah-cerah nih. Pewarna tekstil yang sudah dibubuhkan ke dalam adonan berada di pucuk bolu alias bagian teratas bolu. Wah, udah mulai dilalerin ya. Iya. Ingat ya tadi, telur curah itu kan ada beberapa yang pecah-pecah. Otomatis bawa telur yang sudah nggak segar lagi, mancing gerombolan lalat berdatangan. Emang sih warna-warna super terang dan mencolok dari bolu bikin yang lihat jadi ngiler. Nah, tunggu sampai matang. Matang ya. Ya, menggiurkan sih. Ini dijual berapa? 2.500 satu. 2.500. Iya. Tapi biasanya kalau yang beli yang pesen tahu nggak pakai pewarna pakai? Enggak, Oh, nggak tahu. enggak. Rasanya Rasanya sama aja. nggak ada yang komplain orang. Enggak. Udah berapa lama bikin kayak gini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih? Iya. Pasar-pasar nih ya? Iya, ke pasar. Terus sama Sama pesanan gitu. Kalau ada acara arisan atau yang lain. Waduh, bolu kukusnya kok dikerubungin lalat, jijik nggak sih? Dan tuh lalat kagak diusir sama sekali. Penyimpangan pada kue bolu kita pikir udah kelar. Masih ada lagi rupanya yang diolesin. Ngaco nih pasti. Nanti buat dioles ke sini biar awet. dari mana sih, Bu? Ya, adalah. Nanti dimasukin ke sini. Campur sama air. Nah, habis ini dioles ke sini. Diolesin semua, Bu, semua kue. Iya, kan biar awet. Kalau pakai ini kan kalau nggak pakai biasanya cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Iya, kalau pakai ini seminggu lebih juga masih kuat, nggak basi. Iya, Semua pupuk, semua kue. iya. Rasanya sama. Lalat pada nyingkir nih. Apa gara-gara olesan pengawet kimia ini ya? Begitu masuk dalam bungkusan plastik, bolu kelihatan tanpa cacat dengan warna yang kinclong abis. 2.000. Kamu 2.500 sama 2.000? 2.500. 2.500. Udah sore nih, pelanggan yang order datang buat ambil pesanan. Pese, Bu, mau ngambil. Oh iya, sebentar lagi diplastikin. Oke. Ini Bang pesanannya. Oke, siap. Makasih ya. Sama-sama. Untuk uji pengawet sendiri, ya kami juga agak khawatir ketika kita uji menggunakan metode borak, dia bisa menghasilkan warna nyala yang berwarna hijau. Hal ini secara kualitatif bisa mengindikasi adanya senyawa borak yang ditambahkan kepada sampel yang kita uji.
Untuk warna merah sendiri itu teridentifikasi adanya rodamin B. Senyawa ini sebenarnya bukan senyawa yang diperuntukkan untuk produk pangan. Apabila produk ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, tentunya itu akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ pencernaan seperti hati, ginjal, dan lain sebagainya yang memang efek sampingnya bisa menyebabkan kematian. Penikmat bolu kukus datang aja langsung ke rumah produksi Farah Faris di Brebes, Jawa Tengah. Yang bikin beda, Bu Kusmiati pakai minuman bersoda, jadi makin fluffy deh. Bikin adonannya juga pakai takaran, nggak asal bikin. Essence vanilla sedikit aja. Cepetnya dah. Bu, ngomong-ngomong udah berapa lama nih, Bu? Ibu bikin kue-kue ini, Bu? Saya hampir 12 tahun, Pak. 12 tahun? Iya. Nah, ini si Ibu pakai pewarna makanan alias food grade, aman jadinya. Jadi sebaiknya ya gunakan yang buat pewarna makanan. Dasar warnanya aja udah beda banget sama yang pakai pewarna tekstil. Dikukus berapa lama, Bu? Dikukus paling 10 menit, Pak. 10 menit. Ya kan, hasilnya warnanya warna alami, guys. Jadi aman dong kalau pesen atau beli produksinya Bu Kusmiati. Kita beralih ke informasi lain. Untuk mendukung pariwisata di sekitar Danau Toba, pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar kegiatan Geoproduk Fest 2025 dan lomba kreasi olahan mangga parapat. Dahulu mangga parapat dikenal karena rasa yang manis dan menjadi ikon buah mangga di lokasi wisata Danau Toba Parapat. Perhelatan Geoproduk Fest 2025 dengan berbagai produk UMKM digelar di Pantai Bebas Parapat. Berbagai sajian UMKM ditampilkan, juga olahan kopi, buah, dan snack. Dalam kegiatan ini, ikon buah mangga yang sempat hilang kini kembali muncul. Olahan dari buah mangga ini bukan hanya sekedar buah, namun diolah lebih kreatif untuk ditawarkan kepada wisatawan yang datang ke Parapat Danau Toba. Pertama kulitnya dimasak ya Pak ya, kulitnya dimasak kulitnya. Lalu kita bikin flak. Oh gitu ya. Cuma irisan sama mangga. Seperti itu ya. Ini untuk satu porsi gini berapa bahan baku yang harus dibeli? Kalau kulitnya sekitar 100 gram. 100 gram. Kalau mangganya 200. Kalau 1 kilo berapa porsi bisa dapat? Satu kilonya bisa 10 porsi. Berapa? 1 kilo bisa 10 porsi. 10 porsi ya. Buah mangga parapat juga diolah menjadi minuman kekinian untuk mengembalikan ikon buah mangga parapat yang manis. Selain peserta yang ikut lomba aneka rasa olahan buah kekinian, langsung dinilai tim juri dari PKK Pemkab Simalungun. Harapannya lewat tangan kreatif warga di sekitar wisata Parapat Danau Toba, mangga parapat tak lagi sekadar buah musiman, namun juga menjadi potensi ekonomi dan wisata. Yan Astemara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.